Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu tolong dikecilkan volume suaranya karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, tolong untuk menjaga suasana masjid peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tetap kondusif untuk mengurangi volume suara karena kita akan segera memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pengurus Masjid Nurul Dakwah Sio Kecamatan Belawa bekerjasama dengan Ikatan Dai Belawa dibuka dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Haji Andi Ahmad Maksud SPDI dari Ikatan Dai Belawa, dilanjutkan zikir oleh Majelis Ta'lim Nurul Dakwah Sio. Kepadanya diundang secara berturut-turut, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وأعد لهم أجرا كريما يا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya. Taruh nih. Satu. Makanya capu nih kah? Ayo cepat. Tuh dah. Ya maju nih, Dek. Tuh dah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melaksanakan doa istighasah. Tertulis di sini ada 3 kali dan 7 kali. Kita melaksanakan tidak sesuai dengan nomornya, mengingat waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا لطيف 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh? Aja masih lulu. Apa boleh lulu masih? Iya. Aja masih lulu. Gimana ya, yuk. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan zikir yang dilantunkan oleh Majelis Ta'lim Nurul Dakwasyo. Semoga lantunan ayat suci tadi dan zikir yang dilakukan oleh Majelis Ta'lim dapat memberikan keberkahan terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Acara selanjutnya
Sepatah kata dari Ketua Pengurus Masjid Nurul Dakwah Sio oleh Guru Tak Dr. Andos Haji Abdul Ghaffar EG. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bupati Wajo atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Camat Belawa, yang kami hormati Kapolsek Belawa atau yang mewakili, yang kami hormati Koramil Belawa, kami hormati para lurah dan kepala desa sekecamatan Belawa, yang kami hormati para imam lurah dan imam desa sekecamatan Belawa, yang kami hormati para majelis taklim, dan lebih khusus kepada Al-Ustaz dan Al-Muhtaram pembawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kami atas nama pengurus Masjid Nurul Dakwah Sio sekaligus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerjasama dengan Ikatan Dai Kecamatan Belawa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangannya untuk memenuhi undangan kami ini, sekaligus memohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kehilapan pada acara ini. Kami yakin seyakin-yakinnya pada acara ini pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Olehnya itu sekali lagi mohon dimaafkan. Selanjutnya dari panitia menyampaikan bahwa kami dari pengurus Masjid Nurul Dakwah Sio bekerjasama dengan Ikatan Dai Kecamatan Belawa. Banyak di antara kalian belum mengerti namanya dai. Yang menenero pakatopai yang ke Kecamatan Belawa, purai bentuk pengurus sunnah. Ada ketua, ada sekretaris dan seterusnya. Nah, itu salah satu tujuannya adalah mengikat para dai ini agar tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekira rekan bisa mengerti. Saya ulangi, daripada tujuan Ikatan Dai Kecamatan Belawa agar dai dan ceramahnya dai itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Dirinya berbahagia dan cocok sekali mengambil tempat ini karena masjid ini namanya Nurul Dakwah Sio, artinya cahaya dakwah. Dirinya berbahagia. Laporan yang kedua kami laporkan kepada Bapak Bupati atau yang mewakili beliau bahwa kami dari pengurus masjid ini atau masyarakat Desa Lipangan dan Sio pada khususnya, kami melaksanakan program dari pemerintah. Ada program pemerintah istilahnya Gamantik, Gerakan Masjid Cantik. Maksudnya memang mempercantik masjid. Ipakan yakin nih Pak, masjid nah. Tapi secara intinya di samping mempercantik masjid juga mempercantik jamaahnya. Alhamdulillah di Masjid Nurul Dakwah Sio ini wadipan maka alhamdulillah taitan kudendrek majelis taklim nah. Majelis taklim itu setiap malam Jumat melaksanakan zikir dan fikir, dilanjutkan dengan
bacaan Yasin. Bacaan Yasin di tempat ini sudah lebih 20 tahun lebih. Tahun 1996 dimulai sampai sekarang. Namun ya rumah rebe papa kenapa kira-kira lebih si tahun. Ya. Hadirin yang berbahagia, di samping itu kami sampaikan kepada Bapak Bupati Wajo atau yang mewakili beliau bahwa memakmurkan masjid, di masjid ini ada taman kanak-kanak, ada taman TPA, taman pendidikan Al-Quran. Yang selanjutnya baru-baru ini juga masjid kami ditunjuk sebagai masjid percontohan dan akan dinilai pada tanggal 20 yang akan datang. Namanya Masjid Ramah Anak. Maksudnya bagaimana caranya supaya anak itu cinta dan senang kepada masjid. Namo manirullah macule. Sehingga kami buatkan permainan di sebelah. Akan ada nanti di situ permainan bola, ada bulu tangkis, dan seterusnya. Bahkan ada di situ namanya gambar apalagi angka Ka'bah. Dan memang di sini Bapak Bupati sejak tahun 1997 dilaksanakan manasik haji sampai sekarang. Di sini dilatih jamaah haji Kecamatan Belawa. Memang ada Baitullah di belakang. Ada tempat pelontaran. Di sebelah ada juga gambar. Agar anak-anak cinta kepada Masjidil Haram pada khususnya. Hadirin yang berbahagia. Ada lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Bupati. Kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid di sini atau masyarakat Sio atau majelis ta'lim Nurul Dakwah Sio. Ada namanya istilah kompak. Agak siasa kompak. Ada di sini istilahnya pengiriman online. Agak siasa pengiriman doa online. Napa natin kalinga Pak? Pengiriman doa online. Itu biasa baju ibalu online melalui HP. Majelis Taklim Nurul Dakwah Sio mempercayai dan mungkin juga kalian mempercayai mengirimkan doa kepada almarhumah. Setiap minggu ada anggotanya Pak 90 orang. Nah sahabat tasidi kelompok 30 orang karena itu 30 juz. Ikiringan itu matoe atau mateta ambota neneta apa bapak atau bisa juga 2 orang. Maka dia si matu ya bacanya Al-Qurannya. Jadi 30 orang itu pas selesai 1 minggu. Jadi biasa tak telu lalan nasi minggu ibaca doang tu matoe ga. Ada orang juga memasukkan 2 orang anggotanya. Anggotanya 90 orang, di mana anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Keluarga kami yang ada di Kalimantan, keluarga kami yang ada di Balikpapan menyampaikan bahwa purannya baca nomor sidi. Jadi minggu depan tu matu nak baca si nomor 2. Umpamanya pertama itu matafiyah haji lege untuk minggu ini dan seterusnya. Itu sudah berjalan, sudah memasuki tahun ketiga. Dan setiap tahunnya itu 2 tahun yang lalu kita malah kesanakan khatam Al-Quran. Ipatama. Hadirin yang berbahagia, itulah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sini demi istilahnya memakmurkan masjid. Hadirin yang berbahagia, barangkali ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa tentang pengukuhan Ikatan Dai Belawa Kecamatan Belawa periode 2021-2023. Dengan ini kami serahkan kepada Muhammad Iqbal Nasir SPDI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa nomor 212-KK.21.01/PW.8/2021 tentang pengukuhan Ikatan Dai Belawa IKADAP Kecamatan Belawa periode 2021-2023. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tentang susunan pengurus Ikatan Dai Belawa IKADAP periode 2021-2023. Pertama, membantu pengurus Ikatan Dai Belawa IKADAP masa bakti 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan kepada pihak lain untuk diketahui. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan seperlunya. Ditetapkan di Belawa pada tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah 10 Agustus 2021 Masehi. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Andi Hardiansa SPDI. Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa tentang susunan pengurus Ikatan Dai Belawa IKADAP periode 2021-2023. Struktur organisasi Ikatan Dai Belawa IKADAP periode 2021-2023. A. Dewan Pembina Camat Belawa, Ketua MUI Belawa, KUA Belawa, dan Ramil Belawa dan Kapolsek Belawa. B. Dewan Syariah M. Najib Taraka SPDI, Dr. Andes Haji Hussein Malik, Dr. Haji Anwar Sadat Malik LCMA, Dr. Andes Samsul Bahri MAG, Dr. Andes Haji Abdul Ghaffar EG, Kiai Muda Haji Muhammad Iqbal Hasanuddin MAG, Haji Amuruddin Mahmud LC, Dr. Andes Andi Kandacong MM, dan Dr. Andes Haji M. Nawir Malla. C. Pengurus Harian. Ketua Muhammad Sabir SHI, Wakil Ketua 1 Andi Muhammad Nasifa SPD SD SAN MAP, Wakil Ketua 2 Abdul Wahid Hashim SPDI MPDI, Sekretaris 1 Khairil Anwar SPDI, Sekretaris 2 Muhammad Iqbal SPDI, Bendahara 1 M. Jusman SPDI, Bendahara 2 Firman Abbas SPDI MM. Bidang dakwah dan peribadatan Hamsa AMA, Kiai Muda Hasmulyadi Hasan MA, Kiai Muda Wahidi Esfir, Usman SAG MM, Haji Andi Ahmad Maksud SPDI, Muhammad Arif Sam SAG MA, Kiai Muda Wahyudi Makmur SAG, Kiai Muda Irwandi SAG. Bidang pembinaan tahfiz dan qori dan qori'ah Muslihin SPDI MPDI, Kiai Muda Mahyuddin SPDI, Syahrullah, Zulfahmi, Yusbar Nasir, Ahmad Jamal Husain, Ahmad Rifal Ramli. Bidang kemaslahatan umat Jusman SPDI, Haji Muhammad Nasir Rauf,
Paturusi Baharuddin Muhammad Yahya R SPDI, Sulaiman Sandrang SPDI Mawardi, dan Haji Muhammad Asri SPDI. Bidang pendidikan Imran Ahmad SPDI, Najamus Salam SAG, Zainuddin B SPDI, Basok Hilmi SPDI MPDI, Andi Ahmad Hamdi SHUM, Iqbal Samsuri SPDI, Ahmad Tahir SPDI, Andi Darul Rahmat. Bidang informasi dan komunikasi Jamaluddin SPDI, Muhammad Ruslan B SPDI, Haji Adya Mustawi SPDI, Herman Eskap, Busran SPD, Syahruddin SPD. Pembinaan remaja Muhtaj SPDI, Ahmad Arif Rahman SPDI, Kiai Muda Aziz Arifuddin SAG, Sulham M SPDI, M Yunus SPDI, Muhammad Wajadi Jauri SH. Perlindungan hukum Khairuddin SPD, M Rusli Canto SAG MPDI, Muhammad Amin H SAG, Dr. Andes Haji Ridwan Latif, M Jasir Mada SPD SD. Humas Muawiyah SPDI, Haji Abdul Razak SPDI, Nur Alam SPDI, Muhammad Syamsul Alam, Wahyuddin Syam, dan Muhammad Yusuf. Belawa 10 Agustus 2021 mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Andi Hardiansa SPDI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus inti Ikatan Dai Belawa agar segeranya mengambil posisi di depan mimbar untuk dikukuhkan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, dalam hal ini Bapak Andi Hardiansyah SPDI, agar mengambil tempat di depan untuk mengukuhkan pengurusan Ikatan Dai Belawa periode 2021-2023. Kepada yang telah diatur sebelumnya agar segeranya mengambil tempat di depan. Kepada Guru Tak Kepala Kantor Urusan Agama dipersilakan untuk mengukuhkan pengurus Ikatan Dai Belawa. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini, Jumat, tanggal 30 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 November tahun 2021 Miladiah. Saya
Bupati Wajo dengan ini mengukuhkan kepengurusan Ikatan Dai Belawa IKADAP periode 2021-2023 berdasarkan SK Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa nomor 212 garing KK titik 21 titik 24 titik 01 garing PW titik 01 garing 8 garing 2021 tanggal 10 Agustus 2021. Demikian pengukuhan ini. Selanjutnya kepengurusan Ikatan Dai Belawa IKADAP saya nyatakan sah terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Belawa 30 Rabiul Awal 1443 Hijriah 5 November 2021 Miladiah. Bupati Wajo Dr. Haji Amran Mahmud Esos MSI. Demikian acara pengukuhan ini kepada saudara-saudara yang telah dikukuhkan. Silakan kembali ke tempat. Itulah tadi pengukuhan pengurus Ikatan Dai Belawa periode 2021-2023 oleh pejabat yang mewakili pemerintah Kabupaten Wajo. Acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Mukarram Burukta Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPDI. Dengan hormat kepada Burukta fa ilaihi fa an yatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang saya hormati Bapak Bupati Wajo atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat Belawa, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Koramil atau yang mewakili, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang saya hormati, yang tergabung dalam Ikatan Dai Belawa, yang saya hormati para ibu-ibu majelis taklim, seluruh hadirin hadirat yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang penuh berkah ini menjadi asbab Allah nanti pertemukan kita di dalam surga.
Luar biasa acara kita, apalagi terbentuknya dengan ikatan dai Belawah. Ya, masumanga wita jasatna. Warnanya kuning dan itu terang. Di Wajo ini Bapak Ibu banyaklah komunitas dakwah. Di Sengkang ada jajaran dai dan qori Kabupaten Wajo diketuai oleh Ustadz Ismail Al-Bugis. Ada Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Wajo. Ada komunitas pendakwah keren. Banyak komunitas-komunitas dakwah dan itu menjadi penting. Dan tentu para dai yang dilantik pada malam hari ini adalah dai-dai yang siap tempur. Namo silalona pasading tawereng ini matur to macaramah. Itulah dai. Dan kita bersyukur alhamdulillah dai-dai dari semua komunitas yang besar dari Asadiyah, dan kita bersyukur alhamdulillah di Topagaga Dainna Asadiyah yang pasang tarif kalau berdakwah. Bahkan mereka siap tidak membedakan antara masjid besar, masjid kecil. Yang mengundang pejabat atau tidak punya jabatan sama saja. Mereka toh hadir ya rega kurang sama saja. Bahkan saya sering ceramah namun dia kata tahu ceramah toka. Itu di radio suara Asadiyah. Ya, tim akademi para pendengar di semakadang kamu gejek mengkalingai. Ya, tetapi itulah dai. Dan perjuangan dakwah Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan cinta Nabi SAW kepada umatnya luar biasa. Bayangkan tawaran harta, pangkat, jabatan, wanita disodorkan kepada Nabi SAW. Muhammad, pajeni mak dakwai, fitte makun rekamina mupuji ipasyalang aku. Nabi tolak. Fitte jabatan aga mupuji, ir walaki yapati paje mak dakwah. Muhammad, waramparang aga kamina mupuji, yang penting pajak mak dakwah. Tetapi semua tawaran itu ditolak oleh Nabi SAW karena yang dipikirkan adalah kita umatnya. Dan apa ada di ekonomi dan di celak mabiasan ya lupa bali bola. Oh Ibu, ya, alhamdulillah saya bersyukur malam ini banyak ibu-ibu yang hadir. Pakaiannya rapi, kemana nih pakai atas Joko Boting nadena perlu kimali ulawa mega. Betul apa tidak? Si tongat-tongan na moji di Tomagaya ni satoka data tawe. Saya sering sampaikan namo cici bicu mita pakai ibu Joka Botinge. Tapi naita bolata tema tingka maluak galuta angkatopa sarawalita makanja otota namo cici bicu mita pakai maka datota we tonga bicu cicina tapi pasti matana geramna. Daripada gang kasihku foto boroncong eta pakai. Tapi naita bolata te cakke po saman na lomarutto adengin na mesti si bicit tayo makada ni gangari si anunin raya. Betul apa tidak? Apalagi konisang jama-jama tak dena halal makada tawe anun nabi te mak gaya itu. Betul apa tidak? Makanya pada beneku ya ndi kode gaga ulawa misepake joka botingi joka bawano. Ya, aja lalu minrangi agagana temak gayangi. Hidup sederhana itu bagus. Dan kesederhanaan para dai itu dibutuhkan. Makanya di pacar dia di Mega Indra. Ya, nasabena Mega Indra mesti pikiri kilisat nampalo. Ya, makanya saya bersyukur saya termasuk orang yang alhamdulillah hari ini ya dek nagaga indreku sehingga aman. Ya, angkat telo malaka alhamdulillah. De pelek gaga tawakut telo iku meni bawang. Ya, iku manibawa. Tetapi sepanjang perjalanan toma maulud dia pakai sejarah dia tawana pacar mah. Kecuali kalau malam ini lo kimebu saja baru silahkan. Ya, malam makmu tuh matu di post di Facebook Ya, hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah itulah cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang perintah hijrah kepada Nabi. Nabi belakangan hijrah. Kenapa? Karena yang dicari oleh orang kafir adalah Nabi SAW. Menjelang wafatnya Rasulullah, siapa yang paling dipikirkan? Umatnya. Bahkan nanti dibangkitkan di akhirat, ketemu dengan malaikat Jibril.
Apakah dia bertanya mana istriku? Tidak. Tanya benena nakutana, tanya keluarga nakutana. Tetapi yang ditanyakan Nabi kepada malaikat Jibril, fasilitas apa yang Allah berikan kepada umatku wahai malaikat Jibril? Ternyata Nabi Ta'idi Bapak Ibu sekalian malat dan napikir iki. Maka pantas kalau kita peringati maulidnya. Lalu bagaimana cinta sahabat kepada Nabi? Papojinna sahabat elori Nabi ta luar biasa toh. Pengelut Abu Bakar. Oh ibu. Oh ibu. Di semua yaro pengelut Abu Bakar. Tegi mon resisten. Ya so kenal toh ibu Tegi si mon rosi runtuh. Ya tahu sejarahnya. Kita dari kecil apalagi orang Belawa, saya bersyukur alhamdulillah. Saya banyak keluar ceramah orang Belawa di mana-mana. Saya dulu pernah tugas Ramadan di Malangke, ada kampung Belawa baru. Tuh Belawa mana sekue? Ya, sebagian juga keluarganya. Saya Ramadan kemarin di Sorong, itu Belawa Tokoro. Alhamdulillah di mana-mana orang Belawa. Ya. Lalu Abu Bakar mencintai Nabi. Alena si bawangi Nabi tak malaikat dapura. Sampai di gua Sur, makre pengelut Abu Bakar, ya Rasulullah, iya payolo tamar ilalan naguai. Taruh wita, taruh pacingi, nanti setelah aman baru kau masuk. Taruh iya nakana narikung ke bahaya. Jangan engkau ya Rasul. Ya roya sepapuji. Dan apa ada ini? Loyolo no. Eko ma DC ko macin rola muaka. Ini menarik kuna seppa ko buaya pada salama. Masuk Abu Bakar membersihkan gua tadi. Bahkan semua lubang-lubang. Nah kafe sarubanna Abu Bakar lalu ditutupi lubang-lubang yang ada di gua itu sampai bersih. Ya Rasulullah taman imai mapacin nih. Ketika Nabi tertidur nasabak mata koi, ada satu lubang yang tidak tertutupi nasabak capu nikainna pengelutta Abu Bakar. Maka yang digunakan menutup lubang itu adalah ajena pengelutta Abu Bakar. Gangkan nama tengangi matindo na bita yikingi pengelutta Abu Bakar risedi olokolo angka makada balipang angka makada ula yang jelas balipa ula mapadi ko mangikingi. Ya. Abu Bakar sakit loi goran ataro padi natutu timunna mage matindro je nabita. Dena melok ganggu tindro na nabita. Tapi karena sakit itu begitu mendalam, akhirnya air matanya keluar. Oh ibu, biasa tuh nareko na jinna kipat di way mata masu. Maga si komak na mutari, ya rob patari kadeng mapadila da atiku sading. Maga memas sina mapadi atimu, boleh kak boting ede managap patuda yolo kak. Lele tepat dia tina ini kalau patuda yolo kon ada naga kadera kosong. Iya. Makanya jadi orang itu jangan juga terlalu mau disanjung mau dipuji. Nah termasuk para dai bansana ya pacara mewe. Mau patuda yolo ka alhamdulillah. Ma patuda mundri ka dek nan jadi masalah. Kita puasa ku mesti mereka kuese ni mimbara. Taruh. Boleh ke Jakarta macerama dijemput. Lalu ke daerah Kolaka Utara dijemput mobil Alphard. Foto baru topa. Maka uyena yasa Alphard. Pulang dari sana ada ceramah di Kabupaten Sopeng. Oto dompen aja buka katawe. Aro. Apakah ada bedanya padamu? Alphard dengan oto dompen. Pak Ero Alphard mau maga kanjana do di lalu koro kampungnya nasabah dompen metomi lalu koro. Aro. Jadi namo maga oto soli mukun naik angka kampo dan nulek jangko ye. Aduh, jadi tidak perlu fasilitas yang mewah. Yang jelas dakwah bisa jalan. Apapun yang kita miliki tidak perlu penghormatan terlalu berlebih. Ya biasalah daya nolika tema cara mandani kau seruntinya atau molika. Ya kenapa? Ya yang penting ada keikhlasan. Tapi keikhlasannya do dirampe. Ya, apalagi makanya aja namu jok kairo topat di moa. Biasalah da tosogi muliki macarama, matingka bolana Muhammad kadina kadie. Ya, dan apa ada to belawe bersama anak sakwe.
Boleh ka salon pera Bapak Ibu kenal salon pera Salon pera maka de anggota aja mujokka majala lang ka dia urusan itu. Yang jelas ko de ulle mangoto ma motor ka, iko de ulle ma motor malala ka yang penting wadi mujokkai. Mic apa yang dia pakai? Ya ro mic na saman lo fatu-fatu. Menreka kasih bolana saman lo marutu adengena. Tudak iko kaderanya biasa, acaranya sederhana, tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, cara menghormatinya jauh lebih besar ketimbang suatu acara yang saya isi di Kabupaten Wajo dengan acara yang besar dengan kemegahan. Lebih makanya pelayanan nakwe daripada kor. Jadi aja na mengurusi ya roh. Maka niga moli kijo ka bawa no. Ya roh dale pung Allah Ta'ala matroy. Nasabah mage ye kocenya dale namoko yolota tamakule yandre. Aga contohnya saya diundang ceramah, selesai ceramah tudani mandre bosara pada ya. Lalu tiba-tiba yukani bepai. Ternyata di depan saya iya nah bepa andalang. Maka daka mandi si nyawai. Pak bepa andalang ya Pak mudi tung kayolo tak kocenya andalange. Lumpuh nyawa atau sedih. Deme di popo maka da lumpuh nyawa aja itu si tongan nah. Iya. Pada mana ku mata aja kidoke tak pausas ada padam pakai. Ya. Dia namariga dapat dampak kita terlambat buting kita tes 10 mau bitang kata T2 DP ke buting dapat dampak ya dia namariga padahal mariga aga nih ha nah dendre po mariga aga denu apa namun pada aku itu gunana iya dia gunana macam perupai maka lale bapak penading ya dinikmati saja itu akhirnya apakah situ danga Pak Desa Pak Camat Pak Kotoko masyarakat iya tona. Tapi oleh ibu majelis taklim ternyata telu bapak piring ceper nalah. Nah ini Pak Desa sedi Pak Camat sedi toko masyarakat sedi iya bawa dia tahu aku pandai-pandai. Dan karena we nasi indru TBP maka kawe kasih cinaku. Mandre TBP Pak dia bisa jepu ya kecuali sampingnya Pak Bolu di mau dijepu. Dalam hatiku kocenya dalle angkani hakoyolo tak temakula yandre nasabak degaga pandai tawata. Terpasau foto bawah robe penapa wakiringa ko anggota kakoi mita he ye kocenya dalle idi hammolo na dewa di andre har ye to na Pak Desa alina to pa na iko funna kampung coba dek mana nak kada Pak Desa idi na Pak Ustaz bela-bela tatu pole sengkange idi na yolo alina to pa lo coba ya robe pa iya coba nih. Nah, dia apa ada kepala desa na Tanjung Purai? Nah, kenapa saya tahu poleka Tanjung Purai? Dia nandre, mai dia tandre Pak. Idi na yolo postas, dingero kepala desa na Tanjung Purai. Nah, tongang ilalan nama jata pihai, luar biasa atinna. Manang kamanalala kanjak makuah, pokok na masa pisang lautan. Ya. Saya bilang inilah jalanan yang bagus. Apa ya koma pamula kita tama mak bismillah ki bawa nih pataru. Tapi kau tama koros subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Dia apa aja tuh mas sikri Pak Mage. Fokus, paina dia mau fokus mata lari ku tak perang Coba lihat. Nah, iya sange dalle. Maka Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar alaihissalam Abu Bakar As-Siddiq kesakitan. Akhirnya tatiwe matanna Abu Bakar nah kan pilih na nabita moto nabita ya Abu Bakar kenapa kau menangis ya robat patariko nasabak musale bolamu musale waramparamu musale keluargamu bukan ya Rasulullah magi plek neki ka olokolo gangkan na nabita moto na micui aje na Abu Bakar tepana micun na nabita fajato boro fajato mafaddi micun na nabita pabura itu si di beta anata nanti lo bola anak Pusanro batala dan aku ya amit cuy maka datoni Pusanro anganga ko mangangana na micuna maka desindo na Pusanro pagan we katalu de gaga yero micui pabura nabita atau yang kedua Andri Guruta atau Pandri te walinna pungallah taala angke karamahna yero wadim manca di pabura patole to na Pusanro maka dia nali cero sampurna iya gangkan nena nae na peste macam ni matole asa mak baraka pak mak baraka na macam itu matole coba oh ibu lebih percaya mana ulama atau dukun
ulama. Tapi kongka masalah tak niga ta joke ulama atau dukun. Ita banil gatina lesse. Nei wita maku kue kadange esi pulla mani bawa. Si kamu tu niga muta peri to pandritai. Tapi kongka agak gata den ka masalah tak niga ta joke husandro. Ya. Ia matotu matu tulima salawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ia matotu lima salawa, ia matotu lima gosip. Betul apa tidak? Ya, tapi kalau saya yakin insyaallah majelis taklim ini kawita ya. Alhamdulillah. Biasa matoh. Iya. Apa angka metoje tu ya Muhammad manangkan anak makwah. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Penguluta Umar bin Khattab, maka papujina konabita. Ketika dia salat ditikam oleh seorang manusia yang bernama Abu Lu'lu. Macolot darewe sakit tentu. Nah yeki aga malat dan pikiriki wahai sahabatku, agati kijok dari penguluta Ummul Mukminin. Ketika saya meninggal akibat kejadian ini, minta izinkan agar aku dikuburkan di dekat Rasulullah. Ada kejadian, joka malapor sahabat, ya Ummul Mukminin, bolehkah Umar dikuburkan di dekat Rasulullah ketika meninggal? Beliau menjawab, silakan, boleh. Datang utusan, wahai Umar, engkau dibolehkan berada di dekat Rasulullah. Riona pengluta Umar. Tanyapat di nana rasakan na yekia uddaninna melok mewa sidepe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papujinna pengluta Umar. Bukan sakit yang dia pikirkan, tetapi kecintaannya ingin bersama dengan Rasulullah. Makanya di Madinah di situ ada kuburannya Rasulullah, ada kuburannya Abu Bakar, dan ada kuburannya Umar. Ketika Rasulullah meninggal, tegi mondro lewu Aisyah, aku tidak pernah kubur Nabi tak karena kamarnya kecil. Maka ibu-ibu yang hadir, aku mau puji lah kita ya namate, coba-coba aku tona bola anak talamak. Ku kamarakna, dega agak mulai. Ya. Lalu meninggal Abu Bakar di situ juga. Lalu meninggal Umar di situ juga. Tapi ada bedanya. Ketika Abu Bakar, Umar meninggal Umar, maka Aisyah nalengi palawa antara kamarakna si bawa kuburu makutana tawe ya Ummul Mukminin wattunna Abu Bakar mate Nabi tak mate deka palawana kamarata antara kamarmu dengan kuburan. Tapi mate penguluta Umar, kenapa ada tabir? Maka dia Aisyah, Abu Bakar ayahku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah suamiku. Aku tidak malu jika saya tidur tersingkap pakaianku. Nah yeka Umar bukanlah muhrimku, maka aku berikan tabir nasabah aja kamma nama tinro katanga bani nata timpa pakaianku. Saya malu karena di sini ada orang yang bukan muhrimku. Coba tanri siritna pengluta Aisyah mati ni tawe nadek melok mau pamapitangir auratna. Ya mau ditalle mo talle na tayo kutu Muhammad kamase. Pole no tamarta pole no magkamana di majilba. Ya, nabita binita makuke Muhammad pedi magaya wita. Si kena adana Pak Bemore lu rapat di Benegaya. Batuan nataliwa ni peri nataro corona nataliwa mo pagayamu. Boleh kabuting aja ni tempu kampung na. Watama koro Eropa hera kama jempu ye ibu-ibu enak kafa jematan na mila to matana. Desa kada ageru mila ko na pa kafa jematan na. Si sana tanga-tanga pole mabela kami to sinatarit ke warna silver. Maka daka pede magaya to je ye makun re ye. Ye mana tu kutui ko masampajang. Iya, angkana bulu mata asli, natambah si bulu mata palsu. Na pojin na palsu. Angkana lensa mata asli, na lensa mata biru. Loto ya asa pole Amerika. Na pole mo desa. Ngajar mutaliwa gaya mana tuh kutui ke masampajang. Banggalah dengan orang Indonesia. Makanya saya sering sampaikan, Bapak Ibu sekalian, iro ya kojoka kapasai melilemo. Dia boleh tepu makada, cakat tepu makada lemo Cina, ciloma makada lemo Indonesia. Siaga linta lemo tak, lemo aga postas kat lemo Indonesia. Lemo Cina katanya lemo Cina, lemo Indonesia, boleh malangke itu. Iya, mana kata apa lemo Cina sih?
Netona tu pandar sekidi tawe mana mi puna coba negeri mite mappa mula sandalakna sandalak Jepang, lemna lem Korea, banana bana Hong Kong, manukna manu Bangkok, goncinna goncing Inggris, jangkrekna jangkrek Belanda. Kita bawan tegel Indonesia teh gagah. Iya. Ye kungka jangkrek makanja oninna jangkrek Belanda. Ye kocem moni nampani jangkrekna tobelawan. Nah tetana madde Indonesia ko Belanda ko Indonesia mana kamu ko kajang karek nah atau juga bahasa mali kaliki agar paling macam ni ibu dia jawab California coba ni mitai ya angkatona makunre 10 ni mak dute anak na dega jaje pak igonci gere perukusan nah juga si makutana ku busandro 10 ni mak dute anak na dega jaji angka gere tutup perukusan nah maka ada busandro magampa ya tu ala bawa no goncing Inggris nguramme ko fantenge alengi wai mucam mengi anak mu goncing Inggris nah apa itu goncing Inggris ini na mormore no kamana termasuk no ka perukusan anakmu gangkan na malatonga goncing Inggris na tollo anak na ruwai na luve male goncing Inggris na naga pamaniha ulunna goncing Inggris depa na boti borni ulunna manang kaje cara-cara mapa korwas mau cama sampaja niga pasiruntu totoe pung Allah Ta'ala niga matro ya sange jodoh pung Allah Ta'ala justru Nabi menyampaikan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan mereka yang berjodoh nama mereka sudah tertulis di lauh mahfuz semua Allah yang mengaturnya magi mutuli pakai cara-cara majai Bapak Ibu sekalian nah itu cinta Umar Utsman bin Affan luar biasa menyerahkan hartanya untuk Rasulullah apalagi Khadijah benena Nabita suatu ketika Khadijah menangis makutana Nabita wahai istriku Khadijah magin di mutari ya Rasulullah ya Rabb tarika melomu pakam masjidaka nacapku ni waram paraku coba lihat ya Rasulullah ya paling nareko capku ni waram paraku dan saya telah meninggal lalu kau masih membutuhkan sesuatu maka galilah kuburanku lalu ambillah tulang balulangku yang telah memuti ikatkan tulang itu pada jembatan agar pasukan Islam bisa melewati jembatan itu dengan kuat bayangkan Siti Khadijah namo buku-bukuna nasidakatoh oh ibu biasa mau kita riko boleh agak patariki ya rob patarika de 20 anak tomu janci melinga ka foto boroncong na boroncong nami tuli melinga ka tapi kung kamakun rek tari magi mutari indi magi na pole ka maju magi si mutari maka de benena de iro patarika yekowito otomu makanja siago onromu makbalu ko sentral angka topa wale ko yase otomu makanja galumu malua iro patarika lemuna nyawamu jok ka masige majuma sisak bumutap ko celengange oh ibu biasa mau kita terima pakorong dega aja ya tetapi insya Allah majelis taklim saya ya banyak melihat majelis taklim bagus juga persatuannya ada majelis taklim mereka anggota majelis taklim mengumpulkan dana jadi kung katau mati koro kamponge edekna na mau saya kasih keluarga atau mate dananya diambil dari itu sumbangan ibu-ibu majelis taklim ya begitu harus ada kegiatan-kegiatan ya hadirin dimuliakan oleh Allah nah itu cinta sahabat kepada Nabi SAW. Lalu bagaimana cinta kita Bapak Ibu sekalian? Tentu cinta kita adalah pertama dengan memperbanyak salawat. Yang kedua, cinta kita kepada Nabi SAW adalah ya mengamalkan sunnah, pesan-pesan Nabi. Di antaranya pesan Nabi kepada Anas bin Malik, wahai Anas, ahkim wudu akali solati katuhibbuka hafazatu kawayuzadu fi umrik wahai Anas nareko majenne ko pasukulalu batemu majenne yeko makanja ibatemu majenne wahai Anas maka malaikat yang menjagamu akan mencintaimu dan Allah akan menambah umurmu jadi itu jenne di yang gak enteng siapa yang membiasakan dirinya berwudu maka di situ ada nilai spiritual. Menurut ulama sufi bahwa nareko tomajenne ajak nih susu yarna wejenne karena air wudu itu membawa dosa-dosa
anggota tubuh, maka itu kenapa wudu yang dibasuh adalah kebanyakan organ tubuh manusia yang berdosa. Apa mula jarita paya jari mega dosana ya. Tegeni jepu-jepu salana, karawa-karawa salana, tanda tangan salana. Ya mega lada ya. Ibu-ibu ko joka botinge tulima perikanto be pernah dina papau. Ya joka simatu pasai mali agaga tasibam minalli makau si jarina. Mangkato yaro maka calada jarina. Ya. Tegeni yaro tulima HPW na tipu si tawe maka cato jarina ya. Tegeni yaro mega kecaknya jariye. Ya. Yang jelas ada sebuah kisah dari Hasan Al-Basri barakom mangiwadia cuirna tuman ini. Hasan Al-Basri itu suatu ketika dia sholat di Masjidil Haram. Lalu dia berangkat ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Tapi lepang yolok mali ke Roma sikilo. Nah wajah ke Roma Tetapi ada satu biji kurma aku wirina timbangannya. Maka Hasan Al-Basri langsung mengambil kurma itu lalu memakannya. Karena mengira bahwa kurma itu adalah bagian dari kurma yang dia beli. Berjalanlah ia ke Masjid Al-Aqsa, dia tempuh selama 4 bulan. Sampai di sana dia sholat, dia mendengar ada suara, dan itu adalah malaikat. Bahwa yena yasa Hasan Al-Basri, tau iya narekom meladuangi pasti diterima padongan dari Allah Ta'ala. Doa-doanya tidak pernah ditolak. Kata malaikat yang satu betul. Neyeknya sejak 4 bulan yang lalu pura dek nenek terima padongan dari Allah Ta'ala nasabah angka di biji karoma furanan retamari lalan nababuana. Oh furana mas sempajam mau se yeko padongan kud ini terima maka pas sempajak ibadatu enaja ka iya gangkana furana mas sempajang dia kembali berjalan pulang ke Masjidil Haram di Mekah untuk apa? Untuk melohal lalak na yorna sedih biji karoma furenanre walau harus berjalan 4 bulan. Oh ibu boleh ki pandang lepaki pangkajenne atau pangkap melidange si doko miyali na yeka letuki bolewe ternyata 2 doko na wereki kira-kira yaro labina sedih ipalesu ga yare kanade lesu yare kanade dena na lesu ya nule makaraki wah dalek usi tulina sama ni dalek na lebih pas sunna te pole pasai sa lebih pas sunna 5 sa dalek usi lalu ko ya ko darat na tawe buangi powe nala si sa dalek usi lalu ko ripangin pana te lupa bali na te nala si sa dalek usi tulina sama ni dalek na ya akhirnya 4 bulan dia berjalan letu ko ropa balue ternyata beda keadaan. Maka ni Hasan Al-Basri anak tege yero tomato biasa mak balu kue apa yero mak balu malolo ni maka dia anak yero pak balu biasa ro ambuku tetapi 4 bulan yang lalu beliau meninggal ya agak kata tak secoco ni nak nasabak mata ni ambota pure wan resek di biji karomana na yero dek na halala yero petori ka letu asoe. Maka saya minta kamu adalah anaknya, kamu adalah ahli warisnya. Wadingam manikis tahalala kakak. Maka dia anaknya, dia nama regaga. Saya halalkan. Neye ka iro iya seploka set di masalah surah. Dewi sang iro sepuluh masalah surahku. Uhalalaka nahalalaka kika yare kana de. Pede mau se ini. Apa sepuluh set dia? Nak set di halalaka ki. Benenge bangsa tano. Pede dena urusuko. Sedangkan 50 juta na dena kana urus apalagi set di karoma. Betul apa tidak? Ya, tentu Bapak Ibu paham maksud saya menyampaikan ini. Lalu apa kemudian yang terjadi? 4 bulan dia takut. Maka dia meminta kalau begitu, alek kami alamatna 10 sila seremu. Saya akan datangi satu persatu. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya mencari alamat. Dan apa ada makuke Google Maps. Ya, Anda sudah sampai. Tiga mondra Anda sudah sampai. Ternyata yang mengiring Google Maps salah alamat. Dia pernah juga koronrong yang makiri ini Google Maps. Dan karena aku non relatur pamula aku tak kiri. Dia cari alamatnya 10 orang ini dia minta halalnya. Bayangkan etana nasapa sampai kemudian seluruhnya dihalalkan. Berangkat ke Masjid Al-Aqsa, dia salat
kata malaikat, sudah kembali diterima doa-doanya oleh Allah karena semua makanan yang masuk dalam tubuhnya itu sudah halal 100%. Bayangkan hanya 1 biji kurma 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Luar biasa perjalanan hanya untuk 1 biji kurma. Ya roman ini tahu emaku ke makuran ini tulina sama nih yang nggak biasa mana ya roh. Makanya mah biasa orang pe angka di topan rita kondron ini na ya tahu magan ini na kok juga pasai na tane ke pabalu siaga lina otita 5 sebu masih sepe niga otita balu otiku mato tego monro mala oti iya mato tanang tego si monro tatana aku darah niga darah monro tanah darahku mato aga talap aga tola juga pasai malalaka iya otita aga tagokan ulempai iya rolempa tapake ajuta mo kata lempa yari kan nade nasa ajunna bali darahku utotoi napa wala lempa maka itu pandrite ad dampak ke dena jaji wali otita nasa badek na halal lempana. Oh ibu biasa moga tatane pabul oti makro ya tomu tanai wina surono madde siaga mema je lo malin mega paku tanamu tetapi ini adalah contoh batena manini dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga adanya manini nabita ya macen anak ya andena ya macen anak pede wello doang ko nak manca di presiden Indonesia dero na sadi makadalena wello doangi kenapa tuh ya ko boleh ulat bira mak bisa panene yang mengonrang anak-anak ya ko panene bisa silalona na selesai ko anak-anak yon rai karo kipas ronala dan meta na lari sih ya saya bersyukur kalau ada anak-anak seperti ini bahkan anak saya juga bayangkan iya bu macerama kai maka dekat ini poji nabita perbanyak salawat bakas salawat wadi manca di pajapi ya nabatta anakmu bacanya salawat ubuna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad faja battaya tu kasih nasi lalono pak guru maka bacanya salawat iya ro anak kuru bicu pada ye iya lah dan ya aja na toli tarik makasih kuma pakro bara tatamba to bahan ceramah ya ro anak kuru kasih bicu bace macerama memre ko mimbarae nasi lalono pak guru tema kade ko betta anakmu bacangi salawat magi nendre anak biasa na mimbar na palupa pas yolo na mimbarae maka da tahu yolo ko yena tunasan di mu bacanga salawat ya maka ka anakku ya roh engkali ngabawa no baca je ya maka najina ni salawat wonni so bacanga ya ya alhamdulillah seluruh kita doakan anak-anak kita Bapak sekalian satu pelajaran Imam itu tambah cara megara-garan kanana penguluta Imam Al-Ghazali ketika kecil itu selalu dibawa oleh ibunya dibawa oleh ibunya seperti ini lalu ketika ada ulama yang ceramah meloduangi indokna penguluta Imam Al-Ghazali maka diepuang pancajinga kapwa anakku panrita pada toha panritaan atau mak bicara apa yang terjadi setelah Imam Al-Ghazali besar betul doa ibunya menjadi ulama besar bahkan 2 masalah surat keduanya menjadi ulama dan 300 ulama itu belajar kepada Imam Al-Ghazali dari doa ibunya epuang pancajinga ke anakku panrita pada toha panritana tahu mak bicara dan saya termasuk didoakan oleh orang tua saya Andri Guruta Ki Haji Abdul Malik sering datang di ujungnya desa ujungnya ketika Andri Guruta macerama ibu saya berdoa mudah-mudahan kasih wita to anakku macerama pada Andri Guruta macerama dan alhamdulillah naitani demina pada Guruta Pak Andri Guruta luar biasa pandritana ya apa dituliman nak di bawah ya mufoji alhamdulillah dia mufoji iko mau di bawah iko mau to molika makanya peradai ya prinsipku macerama dia urusui pokoknya mufoji caramaku iko mau di bawah makolingi iko mau to molika dia kan urusan iya jadi saya sampaikan anak acara mabawa nona aja mu perhati kayak panilan masyarakat aja mu jampangi angkatona tu poji ko angkatona cacako de mulai panca di mana te poji ko sedangkan nabi tak magan lebina kung Allah taala pakalabi angka mo pacecai apalagi ko bangsa ta gan rusu bawa ni bawa mataru na poji ko te alhamdulillah de na poji ko ale na mani bawa ya ya petitanya tu di makan alekat jadwal katu majalon apa aga to kamampu mu timelo jadwal tapi kau tahu molika iko mau dibawa ya minta kak macerama iko mau molika
Ya cinampa ka macerama ya mau moldi kan. Jadi kau rusak. Ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al Mukarram Guru Ta'kim Muda Haji Usman Fatihah SHI MPD. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Ikatan Dai Belawah oleh Ustaz Muhammad Sabir SHI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Wajo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Belawah, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawah, yang kami hormati Bapak Ketua Gerakan Masjid Cantik Kecamatan Belawah, sekaligus sebagai Dewan Penasehat pada Ikatan Dai Belawah, yang terhormat para kepala desa, lurah sekecamatan Belawah yang sempat hadir, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini, malam ini kita ditakdirkan untuk berkumpul di tempat ini. Tiada lain kecuali niat lillah sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Ikatan Dai Belawah supaya diketahui oleh masyarakat luas bahwa Ikatan Dai Belawah itu adalah organisasi kemasyarakatan di bidang agama, di mana mengkoordinir semua muballigah, qari-qariah, hafiz-hafizah yang ada di Kecamatan Belawah, yang sampai dengan saat ini jumlahnya adalah 58 muballigah, qari-qariah dan hafiz-hafizah yang ada di Kecamatan Belawah. Satu motivasi buat kami untuk mengkoordinir teman-teman, karena kami terinspirasi dari satu kata dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan kalah oleh kejahatan yang terorganisasi dengan baik. Sehingga dengan hal itu Ikatan Dai Belawah hadir untuk menjadi lembaga yang akan memberikan dan mengkoordinasikan hal-hal keagamaan yang ada di Kecamatan Belawah. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Belawah dan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawah atas bimbingannya selama ini, sehingga organisasi kita ini telah berjalan dengan baik.
Tentu Ikatan Dai Belawah memiliki program-program yang telah berjalan selama ini. Salah satu di antaranya adalah penyusunan jadwal khutbah Jumat yang telah berlangsung dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini. Sudah 40 masjid yang ada di Kecamatan Belawah yang bergabung bersama Ikatan Dai Belawah dalam penyusunan jadwal pelaksanaan khatib ibadah Jumat. Semoga ke depannya semua masjid-masjid yang ada di Kecamatan Belawah yang melaksanakan ibadah salat Jumat yang jumlahnya 50 masjid, tinggal 10 masjid lagi yang belum bergabung bersama kami, mungkin karena komunikasi belum sampai kepada mereka sehingga sampai dengan detik ini ke 10 masjid tersebut belum bergabung. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya terakhir kepada Pak Kiai Usman, terima kasih atas kehadirannya. Saya dengan Pak Kiai Usman itu punya nostalgia yang sangat luar biasa. Sama-sama mondok di Macanang, satu asrama, satu bak mandi yang kami terkenal di sana. Maka ada sidimi bak mandi pakai cemeh kocau ni tolima timpa lupa mana kita macam merilalan nabak. Ya, terima kasih kepada hadirin hadirat yang meluangkan waktunya untuk hadir. Kemudian kami juga ucapkan kepada Bapak Bupati Wajo atau yang mewakili atas kehadirannya, terima kasih sekali lagi pun. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Camat Belawah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Bupati Wajo atau pejabat yang mewakili dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan, maka terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena sedianya beliau sangat ingin sekali bersama-sama kita di tempat ini. Tetapi oleh karena ada kegiatan beliau yang beliau tidak dapat tinggalkan, yang bertepatan waktunya dengan kegiatan kita pada malam hari ini, sehingga tadi sebelum maghrib, sudah hampir menjelang maghrib, beliau menyampaikan kepada saya untuk mewakili beliau. Sekali lagi ya, saya menyampaikan permohonan maaf beliau sekaligus apresiasi beliau yang tinggi pada kegiatan kita di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang sama kita banggakan, Andri Guruta, Ustadz pembawa hikmah maulid pada malam hari ini, yaitu Kiai Muda Haji Usman Fatihah, Sarjana Hukum Islam, Master Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak Camat Belawah, yang saya hormati Bapak Kepala Urusan
Kantor Agama Kecamatan Belawa. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Belawa, Bapak dan Ramil Belawa. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan Lurah yang sempat hadir di acara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat Belawa yang sempat hadir di masjid yang mulia ini. Yang saya hormati ibu-ibu dari majelis taklim di Belawa ini. Ya alhamdulillah, ibu-ibunya menurut juga tadi penceramah kita ini ya banyak dihadiri oleh ibu-ibu. Yang saya hormati adalah para panitia pelaksana dari kegiatan Maulid dan pengukuhan Dai Belawa ini. Ya, karena tanpa adanya panitia maka otomatis kesempurnaan dan tujuan daripada kita melaksanakan kegiatan ini pasti ada kekurangannya. Tapi karena adanya panitia pelaksana maka kegiatan kita insya Allah pasti mendekati sempurna. Yang saya hormati para dai yang baru saja dikukuhkan tadi. Ya alhamdulillah di Belawa ini memang di sini juga banyak gudangnya para dai di sini. Ya, termasuk salah satu tadi ya pelantikan dan pengukuhan daripada para dai ini. Ya, semoga dai yang baru dilantik tadi ini ya dapat melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan tujuan ya, daripada dibentuknya organisasi dai di Belawa ini. Ya, karena tadi ya di samping dikukuhkan tadi disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus masjid maupun jamaah masjid Nurul Dakwah Sio dan hadirin hadirat para undangan yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan berkahnya sehingga kita masih sempat hadir karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara kita di pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, yang mana di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita, beliau adalah suri teladan bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah tahun ini kita sudah dapat melaksanakan kembali ritual-ritual agama. Kita sudah dapat melaksanakan kembali ibadah-ibadah di masjid. Ini karena level daripada COVID-19 ini sudah mulai menurun.
Di tahun 2020 karena Indonesia awalnya masuk untuk COVID-19 itu pada bulan Maret tahun 2020, sehingga instruksi daripada WHO dan pemerintah pusat bahwa semua kegiatan dan aktivitas itu harus dihentikan. Kenapa? Karena menghindari daripada mewabahnya lebih banyak COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 ya, karena COVID sudah mulai menurun, yang kedua sudah ada namanya vaksin, sehingga ya alhamdulillah masjid sudah mulai dibuka. Kita sudah mulai hidup berdampingan dengan COVID-19. Tetapi perlu diingat, ya, walaupun sudah ada vaksin, ya, walaupun kita sudah melaksanakan prokes, ya, protokol kesehatan, tetapi kita harus juga masih tetap menghindari daripada yang namanya COVID-19 agar penularannya tidak bertambah banyak. Apalagi Wajo, ya, baru-baru ini minggu lalu naik levelnya lagi. Dari level 2, PPKM level 2 menjadi PPKM level 3. Kenapa? Ya karena ada lagi 3 yang terkonfirmasi. Yang kedua, capaian target vaksin belum memenuhi. Karena target vaksin kita itu di bulan November itu sudah harus 40%, dan di bulan Desember harus sudah 70%. Sementara kita masih berada di sekitar 29%. Untuk itulah saya mengajak Bapak dan Ibu, saya mengajak saudara-saudaraku, saya mengajak anak-anakku yang usia 12 tahun sampai 17 tahun sudah bisa divaksin. Bapak dan Ibu yang ada penyakitnya bisa divaksin, tetapi harus ada pemeriksaan dokter lebih dahulu. Kenapa? Kalau kita sudah sampai di 70%, insya Allah perekonomian kita akan bisa berlangsung dengan baik. Mungkin kita sudah bisa melepaskan masker, ya, karena kita kan tidak tahu, ya, siapa yang membawa penyakit, apa kita yang menularkan penyakit itu. Untuk itulah ya kami mohon, ya kami harapkan, kalau bisa ya silahkan Bapak dan Ibu ya vaksin adik-adikku, anak-anakku, silahkan divaksin. Kenapa? Ya mumpung masih gratis. Siapa tahu nanti tahun-tahun depan, ya ini nanti sudah berbayar. Ini masih ada beban dari Pemda sebesar 20 miliar untuk harga vaksin di tahun 2022. Berarti Pemda masih dibebankan untuk membayar vaksin. Berarti vaksinnya masih gratis. Vaksinnya masih gratis. Insya Allah kalau sudah 70%, maka ya mungkin kita sudah bisa hidup berdampingan lagi kembali dengan COVID-19, perekonomian juga bisa dengan baik. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, vaksin ini bukan pada dasarnya bahwa kalau kita sudah divaksin, kita sudah terhindar daripada COVID tadi 19, tidak. Fungsi vaksin di sini sama halnya kalau kita kategorikan dengan rumah kita. Artinya rumah kita sudah ada pintunya, kemudian kita bangun pagar. Apa sudah ada pintunya dengan ada pagarnya ini, pencuri tidak bisa masuk? Masih bisa. Sama dengan COVID-19. Ya, imun tubuh kita sudah ada. Kemudian kita divaksin, ditambah lagi kekebalan tubuh kita. Apakah COVID-19 tidak bisa masuk lagi? Masih bisa kemungkinan. Tapi kalau masuk, mungkin tidak terlalu parah.
Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah target vaksin kita. Selanjutnya, ya alhamdulillah, tadi saya lihat kegiatan kita di masjid ini, apalagi mendengar dari ketua panitia masjid, ya, ketua panitia pembangunan masjid, ya alhamdulillah, masjid kita ini sudah memenuhi standar daripada ya yang namanya masjid cantik, program masjid cantik. Kenapa? Ya, di samping masjidnya diperbaiki, fasilitas yang ada di masjid sesuai dengan standar, baik tempat wudunya, tempat ibadahnya dan lain sebagainya, juga sudah memprogramkan untuk memakmurkan daripada masjid ini. Karena yang paling utama adalah bagaimana memakmurkan masjid ini. Tapi alhamdulillah di sini ya sudah ada pengajian, sudah ada majelis taklim, ya. Apalagi banyak dai-nya di sini. Ya alhamdulillah, ya. Apalagi ada ketua masjid cantik, ya. Ini saudara saya nih Pak Andi Kandacong. Ya. Beliau ini sama-sama saya ini sejak masih di pendidikan. Ya. Jadi saya dulu juga di dinas pendidikan. Ya, jadi apa namanya? Saya juga sama-sama kepala sekolah juga dengan Pak Andi Kandacong juga. Ya. Hanya mereka Pak Andi ini lebih dahulu daripada saya karena beliau lebih dahulu pensiun daripada saya. Ya. Mungkin karena saya dulu memang barangkali sekolahnya lompat-lompat, ya. Kan zaman dulu, ya kalau kita sudah bisa naik kelas, ya kita akan dinaikkan kelas walaupun belum waktunya. Nah, sehingga saya pernah ketemu dengan kakak saya di kelas 5 SD. Ya. Adik saya pernah ajar di SMP. Ya. Sehingga rekan-rekan saya, ya kayak Pak Rusmin, Pak Baso Amsal sudah pensiun semua. Ya alhamdulillah saya kurang lebih 4 tahun lagi baru pensiun kalau umur panjang. Nah, jadi saya dengan Pandi Kandacung ini ya saya sudah lama dengan beliau. Bapak dan Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para dai ini alhamdulillah ya kegiatan kita ini di malam hari ini sebenarnya kegiatan biasa tapi luar biasa. Ya. Kenapa? Ya, yang pertama kegiatan maulid. Ya. Kegiatan maulid ini, ya, maulid itu adalah kegiatan biasa, dilaksanakan setiap tahun, dirayakan setiap tahun, setiap 12 Rabiul Awal. Tetapi yang luar biasanya maulid ini dilaksanakan ya setelah Rasulullah wafat. Jadi waktu Rasulullah belum meninggal dunia, Rasulullah belum wafat, untuk kegiatan maulid ini belum ada. Jadi disitulah yang biasa dan luar biasa. Begitu juga ya para dai yang baru dilantik, yang baru dikukuhkan. Kenapa? Ya karena tidak semua dai, karena tidak semua dai yang bisa dikukuhkan. Banyak dai. Nah, tetapi tidak masuk dalam satu organisasi kemasyarakatan, tidak masuk dalam organisasi kedaian, maka beliau tidak dikukuhkan. Banyak orang yang bisa berceramah, banyak orang yang bisa menyiarkan agama, tetapi ya untuk yang dikukuhkan itu tidak banyak. Ya, sesuai dengan jumlah yang dikukuhkan tadi. Bapak dan Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berharap ya kepada dai yang baru dilantik, yang baru dikukuhkan, ya semoga ya bisa, marilah kita bersinergi dengan pemerintah. Marilah kita mendukung program pemerintah, baik itu dari aparat pemerintah, aparat desa, masyarakat maupun utamanya para dai, bagaimana mendukung program pemerintah, utamanya bersinergi dengan 25 program andalan, program utama
pemerintah, yaitu salah satunya adalah program Masjid Cantik. Ya, program Masjid Cantik. Bapak dan Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini, ya semoga ada manfaatnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya, serta mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah mewakili Bupati Wajo untuk menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa oleh Gurta Bapak Andi Hardiansyah SPDI. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat para undangan, mari kita menundukkan kepala sejenak, kemudian menghadirkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana salli ala Muhammadin waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbana salli ala Muhammadin waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbana salli ala Muhammadin waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين اللهم. Itulah tadi pembacaan doa yang dibawakan oleh Gurta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa. Acara selanjutnya penutup garis miring istirahat. Tadi saya sampaikan kepada seluruh jamaah, ajak lalu negara-negara telo atau sisalah. Pak Budi, ajak lalu negara-negara telo atau sisalah. Saya ulangi kembali kepada jamaah, silakan menikmati ala kadarnya. Kepada Bapak Ibu yang sedang memasak gara-gara telo, tolong ajak lalu negara-negara telo atau sisalah. Ya, jadi saya kira demikian mungkin untuk hari ini. Dengan berakhirnya acara ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dengan mengajak para hadirin membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.